Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tiba-tiba mereka berdua, dan semua orang yang ada di tempat itu, dikejutkan dengan ledakan aura dari tubuh King Ruo dan Baili Kuangsheng. Ledakan petir berwarna hitam keemasan tiba-tiba muncul dan mengitari tubuh King Ruo, dengan sambaran kilat yang berderak-derak. Di hadapannya, Baili Kuangsheng yang sebelumnya pernah menguji kekuatan King Ruo tidak ingin menganggap remeh hal itu juga ikut mengedarkan kekuatannya. Sus, pusaran pisau angin mengitari tubuhnya. Angin kekacauan dan petir abadi. Mereka berdua benar-benar memiliki darah dewa, ucap Lingdong Ze dan Tang Huaxia bersamaan, sambil membuat segel tangan dan menguatkan kubah perisai raksasa tersebut. Pemimpin utama Lingdong Ze, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya He Qian kebingungan. Para jenderal, mereka berdua adalah dewa yang berasal dari daratan ilahi, ucap Lingdong Ze kesal. Apa? Semua orang di tempat itu terkejut, bahkan Lingdong Ze dan Tang Huaxia terus membuat segel tangan untuk melindungi tempat itu. Pemimpin utama, siapa mereka sebenarnya? Tanya Lu Zhengheng penasaran. Aku tidak dapat menjawabnya dengan pasti, tetapi berdasarkan kekuatan yang mereka tunjukkan, bisa saja mereka berasal dari wilayah selatan dan wilayah timur, jawab Lingdong Ze. Jawaban Lingdong Ze membuat semua orang di tempat itu semakin bingung. Semuanya, mundur, teriak Tang Huaxia. Dengan segera semua orang menjauh, mengamati pertandingan yang masih belum juga bergulir tersebut dengan penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Para jenderal itu membatin heran melihat Lingdong Ze dan Tang Huaxia yang begitu panik. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh pemimpin utama Lingdong Ze dan Tang Huaxia? Tanya Hong Chen pada Lu Zhengheng, yang hanya dijawab dengan gelengan kepala, lalu menatap ke arah Fang An yang berada di halaman istana utama yang sedang memulihkan diri. Mungkin Jenderal Fang An tahu, ucap Hong Chen sambil bergerak menghampiri Fang An. Di atas langit, di dalam perisai raksasa, King Ruo dan Baili Kuangsheng masih belum bergerak. Sen Kongqi, ucap King Ruo santai. Sen Sandian Luo, ucap Baili Kuangsheng tersenyum kecil. Aku ada ide, lihat mereka mengurung kita berdua, ucap King Ruo sambil menatap Lingdong Ze dan Tang Huaxia yang terus menyegel tempat itu. Apa itu? Tanya Baili Kuangsheng. Sebaiknya kita bunuh mereka berdua terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat melanjutkan pertempuran ini, ucap King Ruo santai. Mengapa aku harus melakukannya? Tanya Baili Kuangsheng. Dasar bodoh. Setelah salah satu dari kita mati, apakah kamu yakin mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Jawab King Ruo dengan nada dingin. Baili Kuangsheng terdiam menatap King Ruo dengan tersenyum tipis. Ada benarnya juga, bagaimana jika aku menyerang Tang Huaxia, dan kamu melawan Lingdong Ze, ucap Baili Kuangsheng. Tidak bisa, itu curang. Bagaimana mungkin aku melawan semi-abadi tingkat 3, sedangkan dirimu semi-abadi tingkat 2 melawan semi-abadi tingkat 1. Itu sama saja kamu ingin membunuhku tanpa perlawanan. Bukankah sangat memalukan sebagai seorang Sen Kongqi, jawab King Ruo. Baiklah, mari kita serang perisai ini. Baik, jawab King Ruo sambil melepaskan pedang Sue Luo. Mati, teriak mereka berdua dan saling bergerak menyerang. Lihat, ucap Hong Chen. Sus, dua kilatan cahaya bergerak saling mendekat. Duar, ledakan dahsyat memecah perisai raksasa itu. Apa? Mereka begitu terkejut saat melihat King Ruo dan Baili Kuangsheng ternyata tidak saling menyerang. Yang membuat mereka semakin terperangah adalah King Ruo dan Baili Kuangsheng justru menyerang Tang Huaxia dan Lingdong Ze yang sedang menyegel tempat itu. Mereka akhirnya memahami ketakutan Tang Huaxia dan Lingdong Ze,
namun mereka masih belum mengerti alasan mengapa tiba-tiba King Ruo dan Baili Guangsheng menyerang kedua pemimpin utama tersebut. Di atas langit, kilatan cahaya terus berkelebat ke berbagai arah, saling menghindar dan beradu dengan suara ledakan yang terus-menerus menggetarkan dunia kecil emas lantai 2. Kalian para dewa keparat, beraninya mengusik kehidupan kami dan menyusup di tempat suci ini, teriak Tang Huaxia yang terus-menerus mendapatkan serangan dari King Ruo. Dewa, mengusik, Tang Huaxia, aku juga manusia. Sungguh lucu, bukankah kalian menindas orang kalian sendiri? Jawab King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. King Ruo mengulur waktu untuk menguras kekuatan lawannya, karena setelah pertempuran itu, dia akan melawan salah satu pemimpin utama lainnya, bisa saja itu Baili Guangsheng atau Lingdo Ze. Bajingan siapa yang kamu tipu? Tingkat Raja Dewa bisa membunuh tingkat Kaisar Puncak. Kamu pikir itu adalah kekuatan manusia, ucap Tang Huaxia dengan nada lantang. Tang Huaxia, jika kamu merasa kehadiranku mengusikmu, maka singkirkan saja. King Ruo memprovokasi sambil melepaskan serangan. Setelah bertarung melawan Lang Chuan sebelumnya, King Ruo sedikit banyak memahami bagaimana cara menghadapi seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi darinya. Seperti menghadapi Tang Huaxia saat ini, yang jika dihitung berdasarkan tingkatan, ada 4 tingkatan yang memisahkan kekuatan mereka. Fokus King Ruo saat ini adalah menguras kekuatan Tang Huaxia, mencari dan mempelajari kelemahannya, serta menunggu kesempatan untuk melepaskan serangan puncaknya. Di tempat yang berbeda, Lingdong Ze dan Baili Guangsheng terus bertempur dengan kekuatan puncaknya masing-masing. Mereka berdua sama-sama berambisi untuk membunuh lawannya secepat mungkin. Lingdong Ze, aku tidak menyangka hari ini aku akan bertarung dan membunuhmu, ucap Baili Guangsheng tertawa lepas sambil melepaskan serangannya. Baili Guangsheng, aku benar-benar tidak menyangka jika kamu adalah seorang penyusup, tapi aku tidak heran itu pasti karena statusmu sebagai dewa rendahan, ucap Lingdong Ze memprovokasi. Berbicaralah, sebelum waktunya habis. Jawabnya sambil melepaskan serangan puncaknya dengan menembakkan jutaan pedang angin hitam. Duar, duar, ledakan keras bergema dengan dahsyat saat jutaan pedang angin hitam itu menghantam Lingdong Ze dari berbagai arah yang terus berdatangan seperti hujan. Sus! Lingdong Ze terlempar hingga ratusan meter dengan dada tertancap pedang angin hitam. Oh tidak, teriak Heqian dan rombongannya terkejut melihat Lingdong Ze yang memiliki satu tingkat kekuatan dari Baili Guangsheng terkena serangan dan terlempar dengan terluka parah. Mati, teriak Baili Guangsheng sambil meledakkan pedang yang menancap di dada Lingdong Ze. Sus, pedang itu terlepas dan terlempar lalu meledak. Duar, ledakan keras bergema dengan dahsyat bersamaan dengan munculnya serangan lain yang mengarah pada Baili Guangsheng. Duar, serangan itu beradu dengan pedang angin. Lingdong Ze, ternyata kamu hebat juga, ucapnya sambil tertawa. Bajingan, aku tidak menyangka jika dewa lemah dan busuk seperti dirimu bisa berada dalam lingkaran pasukan pagoda emas. Lingdong Ze mengumpat. Lingdong Ze, kamu sudah terluka jadi jangan terlalu banyak bicara. Supaya aku tidak membuang-buang tenaga, bagaimana jika kamu bunuh diri saja, ucapnya dengan senyum menghina. Lebih baik mati, jawabnya sambil melesat melepaskan pukulan. Naif dan lemah, ucapnya sambil melepaskan tembakan jutaan pedang angin. Sus, serangan mereka beradu dengan sangat kuat. Duar, buong, ribuan pedang itu meledakkan diri, dan melempar Lingdong Ze hingga ratusan meter dengan dada sekali lagi tertusuk pedang. Ah, bangsat, rintih Lingdong Ze yang hampir tidak bisa bangun, dia mencoba berdiri dengan tubuh terhuyung. Manusia lemah, kamu sungguh naif. Sekuat dan sehebat apapun kalian, darah dewa tetaplah lebih kuat dari kalian. Waktunya mati, teriak Baili Guangsheng dengan sangat keras. Duar, pedang yang menancap di dada Lingdong Ze meledak, seketika itu mengubahnya menjadi kabut darah dengan potongan tubuh lainnya yang terlempar ke berbagai arah. Sus, sus, 3 pecahan jiwa Lingdong Ze menyebar, bergerak ke berbagai arah, berusaha melarikan diri dari tempat itu. Masih ingin melarikan diri, naif.
teriak Bai Li Kuangsheng sambil membuat segel tangan dan mengurung pecahan jiwa tersebut. Mati, teriaknya sekali lagi. Dia menghancurkan ketiga pecahan jiwa tersebut dan melahapnya. Sangat kuat dan mengerikan, ucap Fan Teng dan yang lainnya ternganga. Mereka tidak menyangka jika seorang Bai Li Kuangsheng dapat mengalahkan Lingdong Ze yang memiliki kekuatan berada satu tingkat di atasnya dengan begitu mudah. Dewa benar-benar mengerikan, ucap He Qian bergidik. Oh tidak, mau dibawa kemana pagoda 5 elemen ini, ucap Lu Zhengheng lemah, menyaksikan pertempuran antara King Ruo dan Tang Huaxia yang belum berakhir. Tang Huaxia, kamu benar-benar lemah. Melawan tingkat Raja Dewa saja kamu sudah begitu kewalahan. Apalagi melawan tingkatan yang lebih tinggi. Sungguh, statusmu sebagai salah satu pemimpin utama pagoda 5 elemen benar-benar memalukan. Ucap Bai Li Kuangsheng tertawa, menyaksikan pertarungan tersebut dan memulihkan dirinya. Bai Li Kuangsheng, keparat kalian para dewa benar-benar bajingan. Teriaknya murka. Duar. Ledakan dahsyat bergema dengan keras saat salah satu pukulan King Ruo menghantam dadanya. Sus! Tubuh itu terlempar dari langit, menumbuk ke atas puncak gunung batu dengan keras. Boom! Ledakan keras bergema, menggetarkan gunung tersebut dan meratakannya. Sus! King Ruo melesat melepaskan tembakan pedang langit biru, bersamaan dengan melepaskan teknik pengendalian waktu. Sus, pedang langit biru menancap di dada kiri Tang Huaxia. Ah, bagaimana mungkin, ucapnya lirih dengan tatapan tidak rela yang mulai memburam, menatap King Ruo dengan murka. Tang Huaxia, sudah waktunya pagoda 5 elemen mengalami perubahan, membebaskan diri dari para pemimpin busuk seperti dirimu, gumam King Ruo dalam hati sambil meremas tangannya. Trar, ledakan petir muncul dari pedang langit biru yang tertancap di dadanya dan menghancurkan tubuh itu. Hong Chen dan mereka semua yang ada di tempat itu terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka jika si Tu Haoran adalah seorang yang sangat kuat, namun yang masih belum mereka mengerti adalah mengapa King Ruo dan Bai Li Kuangsheng tiba-tiba menyerang Lingdong Ze dan Tang Huaxia. Penguasa agung benar-benar seorang dewa. Fang An membatin setelah selesai memulihkan dirinya. Tiba-tiba keheningan itu dikejutkan oleh suara tawa Bai Li Kuangsheng. Si Tu Haoran, apa kita akan langsung melanjutkan pertempuran? King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menghampiri Bai Li Kuangsheng. Para jenderal, setelah pertempuran ini hanya akan ada satu pemimpin utama. Dan kalian bersiaplah dengan perubahan itu. Apakah perubahan itu menuju kedamaian atau justru menuju kehancuran, ucap King Ruo sambil menatap Bai Li Kuangsheng yang terlihat begitu bersemangat. Si Tu Haoran, jujur saja aku sangat senang atas ide membunuh para pemimpin utama lainnya. Dengan demikian, maka benua teratai biru sepenuhnya akan menjadi milik klan Sen Kongqi dan... Mimpi, jawab King Ruo sengit memotong kata-katanya. Si Tu Haoran, aku akan membuatmu mati seperti mimpi, ucap Bai Li Kuangsheng tertawa. Bai Li Kuangsheng, aku tidak tahu sudah berapa lama kalian merencanakan hal busuk ini, tetapi benua teratai biru bukanlah tempat yang bisa kalian jajah begitu saja. Aku King Ruo akan mengusir kalian dan memenggal kepalamu itu, ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya. Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Mereka tidak menyangka jika sosok yang selama ini mereka cari ternyata ada di hadapan mereka. Bagaimana mungkin, ucap He Qian dan Fan Teng tergagap, menatap King Ruo lalu menatap Fang An yang hanya tersenyum santai. Jenderal Fang An, apakah kamu, ucap Hong Chen menghentikan kata-katanya menatap Fang An yang menganggukkan kepalanya. Suara tawa Bai Li Kuangsheng sekali lagi memecah keheningan itu dan membuyarkan keterkejutan semua orang. King Ruo, kebetulan sekali. Langit benar-benar di pihakku. Jika tahu kamu juga salah satu anggota pagoda emas 3 lantai, aku bahkan tidak perlu membunuh Mian Mao dan memperalat si dungu Lang Cuan itu, ucapnya bahagia. Ternyata kekacauan ini semua adalah ulahmu, ucap King Ruo. Benar. Lagi pula setelah kamu tahu, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang akan berdiri di akhir pertarungan,
ucap King Ruo sambil mengedarkan seluruh kekuatannya. Baik, aku juga ingin melihat kehebatan keturunan dewa dari selatan yang legendaris itu, jawab Bai Li Kuangsheng sambil mengedarkan kekuatannya. Aku juga ingin melihat kehebatan dewa dari timur, yang selalu menganggap diri sebagai yang terkuat dan mendominasi wilayah lainnya, ucap King Ruo yang sama terus-menerus mengumpulkan kekuatan langit dan bumi yang ada di dalam dunia kecil itu dan menghisapnya dengan ekstrim. Ledakan aura kekuatan dewa dari tubuh mereka berdua, benar-benar membuat tempat itu begitu mencekam, bahkan para jenderal dan semua orang di tempat itu, langsung menjauh. Mati! Teriak mereka bersamaan sambil melepaskan serangan. Sus, dua kilatan cahaya melesat dan beradu. King Ruo melepaskan tembakan petir Phoenix abadi, dan Bai Li Kuangsheng melepaskan tembakan pedang angin kekacauan. Duar, ledakan dahsyat yang sangat mengerikan menghancurkan tempat itu hingga belasan kilometer, bahkan istana para jenderal dan komandan pasukan yang terkena gelombang ledakan itu langsung berubah menjadi debu. Sus, Hong Chen dan para jenderal lainnya membuat segel tangan dan melindungi seluruh kawasan istana utama, beserta semua orang yang ada di tempat itu. Sangat mengerikan. Ini hanya baru satu serangan. Tidak heran jika pemimpin Lingdong Ze dan Tang Huaxia begitu ketakutan, ucap Lu Zhengheng. Benar saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan mereka begitu saja, dunia kecil ini akan hancur, dan itu akan berpengaruh langsung pada pagoda emas 3 lantai, ucap Hong Chen dengan serius. Tidak ada jalan lain. Kita harus menggunakan perisai roh pagoda emas 3 lantai, ucap Hekian lalu membawa Fang An dan yang lainnya meninggalkan tempat itu menuju dunia kecil emas lantai 3. Di atas langit King Ruo dan Bai Li Kuangsheng sama-sama terdorong hingga belasan meter. Walaupun demikian, tampak perbedaan kekuatan dari mereka yang sangat mencolok, terlebih lagi King Ruo yang terlihat mengeluarkan beberapa teguk darah segar dari mulutnya. Sangat kuat. Orang-orang selatan memang terkenal dengan kekuatan darah dewa mereka, tetapi aku tidak menyangka jika akan berhadapan langsung dengan kekuatan itu. Sungguh mengagumkan, ucap Bai Li Kuangsheng tertawa lepas sambil memulihkan tangannya yang kebas dan bergetar. King Ruo terdiam tanpa menanggapi komentar itu sambil terus mengedarkan kekuatan puncaknya. Teknik jurus tertinggi kitab Dewa Luo bahkan hanya mampu mendorongnya beberapa meter. King Ruo membatin sambil mencari cara. King Ruo, mengapa diam? Apakah seranganku sebelumnya langsung membuatmu menjadi bisu? King Ruo tersenyum santai. Bai Li Kuangsheng, jika kamu benar-benar hebat, buktikan kekuatanmu itu. Oh, ternyata kamu benar-benar tidak takut mati. Takut, sungguh konyol. Jika aku adalah orang yang takut mati, apa mungkin aku masih berada di tempat ini? Jawab King Ruo tersenyum senang, karena telah menemukan ide. Benar, semoga cara ini berhasil, batinnya. Benar juga, tetapi kamu adalah satu-satunya orang yang sangat konyol, karena menganggap kematian seperti sebuah permainan. Baiklah, aku tidak ingin berlama-lama karena aku sudah tidak sabar ingin meremukan lehermu itu, ucap Bai Li Kuangsheng dengan seringai dingin. Aku juga, jawab King Ruo santai. Sus, mereka berdua mengedarkan kekuatannya dan bersiap untuk saling menyerang. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh perisai perlindungan transparan berbentuk pagoda emas 3 lantai, menyegel mereka berdua. Oh, ternyata langit benar-benar menolongku, hahaha. King Ruo, dengan perisai roh pagoda ini, kamu tidak memiliki ruang untuk melarikan diri dariku, dan itu artinya, ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak menganggap King Ruo sebagai mainannya. King Ruo hanya tersenyum kecut, namun di dalam hatinya, dia sangat senang. Terlebih lagi kepada para jenderal utama yang masih memiliki keinginan untuk melindungi dunia kecil tersebut. Bai Li Kuangsheng, bagaimana kamu bisa menganggap diri lebih hebat dibandingkan dengan tingkat kultivasiku? Kamu benar-benar membuat malu nama besar klan Dewa Udara. Dan aku yakin alasan mereka melemparmu ke tempat ini karena kamu itu hanyalah sampah, ucapnya memprovokasi. Provokasimu itu tidak akan berguna padaku, jawabnya sambil melesat dan melepaskan pukulan.
Duar, duar, serangan mereka beradu dan menggetarkan dinding perisai perlindungan. Dalam waktu singkat, pertempuran itu menjadi semakin sengit dengan suara ledakan yang terus bergema. Di luar perisai perlindungan, Fang An dan keempat jenderal utama lainnya merasa senang karena artefak tersebut mampu meredam pertempuran King Ruo dan Baili Guangsheng, namun mereka panik akan hasil akhir pertempuran tersebut. Semakin lama pertempuran tersebut semakin mengerikan. Dalam pertempuran itu, tampak King Ruo mulai terus-menerus terkena pukulan Baili Guangsheng. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Fang An mulai panik, sambil bergerak mendekati perisai perlindungan itu. Penguasa agung, ucapnya menatap pertempuran itu dari jarak dekat. Fang An, tenanglah. Perintahkan Bing Yin dan yang lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secepat mungkin dan menarik seluruh pasukan, dan kabari juga pasukan tombak emas supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Suara King Ruo bergema dalam pikirannya. Baik penguasa agung, jawab Fang An terbata-bata. Duar, duar, serangan tapak angin yang dilepaskan oleh Baili Guangsheng menghantam tubuh King Ruo dengan telak, dan melemparnya dengan keras hingga menghantam dinding perisai perlindungan. King Ruo tersungkur memuntahkan darah segar dari mulutnya, sambil berusaha berdiri. Buk, tubuhnya kembali lagi tersungkur. Hantaman pedang angin kekacauan yang terus-menerus mengenai tubuhnya itu hampir membuatnya tidak mampu berdiri. Belum saatnya, King Ruo membatin, menyeka darah dari bibirnya. King Ruo, aku tahu kamu belum serius, itu alasannya mengapa aku tidak membunuhmu, karena aku ingin melihat bagaimana kehebatan transformasi orang-orang selatan yang begitu mengerikan itu. Baili Guangsheng, dengan kultivasi semi-abadi tingkat 2 ternyata kekuatanmu sama dengan kultivator Raja Dewa, ucap King Ruo memprovokasi. Berbicaralah sepuasnya sebelum kamu benar-benar tidak bisa berbicara sama sekali, jawabnya santai. Teriak King Ruo berpura-pura murka, mengedarkan kekuatannya, bertransformasi menjadi Phoenix emas bermata biru. Trak, ledakan petir yang sangat mengerikan mengitari tubuhnya, bahkan kekuatan petir itu dapat membunuh kultivator tingkat Dewa Langit menjadi abu. Akhirnya yang dinanti pun tiba. Mari kita akhiri pertarungan ini, ucap Baili Guangsheng bangga sambil mengedarkan kekuatannya dan bertransformasi menjadi seekor naga hijau bertanduk perak. Raungan naga hijau dan siulan Phoenix emas bermata biru begitu memekakkan telinga, bahkan membuat dunia kecil emas lantai 2 tersebut bergetar. Pedang langit biru sekali lagi muncul, mengambang di hadapan transformasi King Ruo, dengan balutan petir abadi berwarna hitam keemasan yang berderak-derak dengan ganas. Di hadapan King Ruo, naga hijau transformasi Baili Guangsheng memuntahkan bola angin berwarna merah kehitaman dengan aura pembunuhan yang sangat tajam dan mengerikan. Dari jauh, para jenderal yang berada di dalam istana utama, yang bertindak sebagai pengatur pertandingan acara kejayaan sekte, mereka meninggalkan ruangan dan ikut menyaksikan pertarungan itu. Ini adalah pertarungan puncak, ucap Hong Chen ketakutan, membuat suasana di tempat itu semakin menegangkan. Para jenderal itu telah mengetahui bahwa konspirasi kekacauan yang terjadi di dalam internal pasukan pagoda emas 3 lantai itu semua karena ulah Baili Guangsheng, yang merupakan salah satu utusan klan dewa dari daratan ilahi yang ingin menguasai benua teratai biru. Jika dia yang menang, oh tidak, kita benar-benar hancur, ucap Jenderal Lu Zhengheng pucat pasi. Langit dunia kecil emas lantai 2 bergetar, bersamaan dengan munculnya siulan Phoenix dan raungan seekor naga. Pedang langit biru dan bola perak kehitaman melesat dengan kecepatan cahaya, beradu. Duar, ledakan dahsyat yang sangat mengerikan mengguncang dunia kecil emas lantai 2. Bahkan ledakan itu menghancurkan perisai roh pagoda emas. Dalam hitungan detik perisai pagoda emas itu pulih kembali, dan mengurung King Ruo dan Baili Guangsheng di dalamnya. Transformasi mereka berdua lenyap. King Ruo yang berlumuran darah, terdorong lalu terjatuh, sedangkan Baili Guangsheng juga ikut terdorong tetapi masih dapat berdiri tegak. Semut, tetaplah semut, ucapnya santai mengedarkan kekuatannya.
menatap para jenderal utama yang berusaha menahan Fang An yang meronta-ronta ingin memasuki perisai perlindungan. "Penguasa Agung," teriaknya keras. "Penguasa Agung, Jenderal Fang An, jangan aneh-aneh. Tindakan Anda ini bisa saja membunuh kita semua," ucap Hong Chen dengan wajah serius. Di dalam perisai roh pagoda emas, King Ruo yang terjatuh, menghantam permukaan gunung dengan keras dan terpental. "Penguasa Agung," teriak Fang An ketakutan terduduk dengan tubuh bergetar. "Apakah kita juga akan ikut berakhir?" ucap Lu Zhengheng sambil menahan Fang An agar tidak memancing kemarahan Bai Li Guangsheng. Di kaki gunung, King Ruo yang sebelumnya terlempar, dia langsung memasuki dunia jiwanya dan membiarkan fisiknya terus terpental dan terlempar. Di dalam dunia jiwa, King Ruo langsung menggunakan teknik transformasinya menyerap api kekacauan dan angin pembunuhan secara bersamaan dengan ekstrim. Di luar dunia jiwa, sus, Bai Li Guangsheng bergerak menghampiri tubuh King Ruo yang sudah tidak berdaya dan meraihnya. "King Ruo, kamu benar-benar naif dan sangat menyedihkan," ucap Bai Li Guangsheng bergerak, membawa tubuh King Ruo yang berlumuran darah dalam cengkramannya. "Lihat, dia adalah dewa dari daratan ilahi yang bahkan mampu membunuh Lang Chuan dan Tang Huaxia juga mati di tanganku. Apakah kalian masih ingin melawanku?" ucapnya lantang dengan senyum penuh kemenangan yang hanya dijawab oleh keheningan tempat itu. "Mulai saat ini, benua teratai biru akan menjadi milik klan Dewa Udara. Dan kalian semua harus mematuhi perintahku," ucapnya tertawa keras sambil mencengkram leher King Ruo yang kini benar-benar tidak memiliki aura kehidupan. King Ruo tiba-tiba mengerang, berusaha melepaskan diri. "Haha, Sen Sandian Luo, aku tidak menyangka jika kamu masih belum mati. Aku sangat penasaran bagaimana rasa darah petirmu yang abadi itu," ucap Bai Li Guangsheng sambil menjilati bibirnya sendiri. "Penguasa Agung." Fang An berdiri menatap King Ruo yang ternyata masih hidup. Dia berusaha bergerak untuk menyerang Bai Li Guangsheng. "Semut, kamu tidak pantas," teriak Bai Li Guangsheng sambil melepaskan tamparan pada Fang An. Kesempatan itu langsung digunakan oleh King Ruo dengan melepaskan serangan pada tangan dan dada Bai Li Guangsheng. Serangan tanpa kekuatan dan tenaga itu mengenai angin, sehingga membuat Bai Li Guangsheng tertawa terbahak-bahak. Sudah mau mati pun, masih tetap melakukan perlawanan. "Benar-benar luar biasa," ucap Bai Li Guangsheng tersenyum penuh kemenangan. Di luar perisai, duar, Fang An terlempar dan terluka dengan sangat parah. King Ruo yang mulai kesulitan bernafas itu terus melepaskan pukulan dan menyerang tangan dan dada Bai Li Guangsheng dengan sisa kekuatan yang dia miliki. "King Ruo, aku kongki Bai Li Guangsheng akan menjadi satu-satunya penguasa." Tiba-tiba Bai Li Guangsheng tercekat, saat King Ruo tiba-tiba menembakkan ratusan jarum perak dan mengenai tubuhnya. Bahkan ratusan jam itu merangsek memasuki tubuhnya yang saat itu memang tidak memiliki pertahanan sama sekali. Duar, King Ruo melepaskan pukulan keras dan melepaskan diri dari cengkraman Bai Li Guangsheng. Rintih Bai Li Guangsheng mulai kesakitan, bahkan tiba-tiba darah kehitaman muncul dari sudut bibirnya. "King Ruo, kau!" teriaknya dengan kemarahan yang menyala. "Aku meracunimu," ucap King Ruo santai sambil menjaga jarak dan memulihkan dirinya dengan ekstrim. "Keturunan Sen Sandian Luo, benar-benar licik. Kau telah menipuku," teriak Bai Li Guangsheng murka. "Eits, aku hanya memanfaatkan kesempatan," jawab King Ruo santai. Sebenarnya dari awal dia memang merencanakan hal tersebut, yaitu memancing dan menunggu kelengahan Bai Li Guangsheng. Rintih Bai Li Guangsheng kesakitan sambil menetralkan racun yang menyerang aliran darahnya. King Ruo memunculkan tanda suci pada dahinya, bersamaan dengan kemunculan tombak emas teratai biru di belakang tubuhnya yang mengambang dan berdengung. "Apa?" ucap Bai Li Guangsheng terkejut mundur hingga beberapa langkah. "Penguasa agung benua teratai biru," ucap semua orang yang berada di luar perisai pagoda emas menatap King Ruo dengan begitu terkejut, sambil menatap Fang An yang kembali memulihkan diri. Ledakan aura kaisar dewa tingkat dasar mengedar dari tubuh King Ruo. "King Ruo, kau!"
Ucap Baili Kuangsheng menghentikan kata-katanya saat tombak emas teratai biru yang mengambang di belakang punggung King Ruo melesat ke arahnya. Duar, serangan mereka beradu, mendorong Baili Kuangsheng hingga beberapa meter. Ah, rintihnya kesakitan sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Babajingan, kau menipuku, ucapnya sambil berusaha melepaskan serangan dan menghalau tombak emas teratai biru yang terus menyerangnya. Sus! King Ruo melepaskan api samadhi, api teratai biru dan api kekacauan, membakar tempat itu. Ah! Teriak Baili Kuangsheng begitu kesakitan saat racun yang ada di dalam tubuhnya bereaksi terhadap serangan 3 jenis api langit yang membakar seluruh tempat itu. Di luar perisai, Hong Chen serta semua orang yang ada di tempat itu hanya bisa ternganga saat melihat Baili Kuangsheng yang sebelumnya merasa berada di atas angin, kini benar-benar berada di dalam situasi yang sangat menyedihkan. Selain menghadapi serangan 3 api langit, serangan tombak emas teratai biru yang kini hampir tidak mampu dibendungnya, bahkan tampak tubuhnya kini semakin melemah. King Ruo keparat, teriak Baili Kuangsheng murka. Kemunculan 3 api langit yang membakar seluruh tempat itu membuat racun yang berada di dalam tubuhnya bereaksi dengan sangat ganas, terlebih lagi dengan kekuatan King Ruo yang kini sudah berada di tingkat dasar Kaisar Dewa. Ah, teriaknya murka, sekali lagi bertransformasi menjadi naga hijau bertanduk perak, sambil mengedarkan seluruh sisa kekuatannya. Sus! King Ruo ikut bertransformasi menjadi Phoenix emas bermata biru. Sus! Bola angin hitam muncul dari mulut naga hijau transformasi Baili Kuangsheng, melesat menyerang Phoenix transformasi King Ruo. Duar, serangan bola angin itu menghantam kehampaan. Groar, raungan naga Baili Kuangsheng murka. Dia tidak menyangka jika King Ruo ternyata mampu menghindari serangannya. Suit, siulan Phoenix melengking, bersamaan dengan tembakan tombak teratai biru dan pedang langit biru dengan balutan petir Phoenix abadi. Duar, 2 tembakan senjata itu mengenai naga hijau Baili Kuangsheng dengan telak. Groar, raungan keras dengan cipratan darah menyembur dari dalam dadanya. Sus, transformasi Baili Kuangsheng lenyap. Ah, teriaknya kesakitan, dengan dada tertancap pedang langit biru, mengirimnya terbang hingga menghantam perisai perlindungan. Namun belum sempat pedang itu meledakkan kekuatan petir, dengan segera pedang itu terlepas dan melayang. King Ruo, kau benar-benar licik, ucapnya sambil memuntahkan darah hitam kebiruan. Baili Kuangsheng, licik dan cerdik itu beda-beda tipis, dan itu artinya kau adalah dewa yang bodoh. Kau, Baili Kuangsheng terdiam dengan sikap waspada menyesali kebodohannya. Jika saja dirinya tidak meremehkan King Ruo, dan tidak menurunkan kewaspadaannya, tentu dia tidak akan terkena serangan racun yang melemahkan kekuatannya. Bagaimana kamu bisa menghindari seranganku? Ucapnya berdiri tertatih menatap King Ruo yang bergerak mendekatinya. Baili Kuangsheng, kau sangat lucu, bagaimana kau bisa mempertanyakan seranganmu yang sangat lambat itu, jawab King Ruo santai. Padahal di dalam hatinya, jika tidak karena teknik pengendalian waktu, mungkin aku sudah mati. King Ruo membatin, walaupun hanya dapat menghentikan serangan selama 1 detik, tetapi itu sudah cukup untuk menghindari serangan bola angin mematikan tersebut. Ah, rintih Baili Kuangsheng kesakitan dengan wajah pucat pasi saat racun di dalam tubuh semakin bergejolak. Baili Kuangsheng, mati! Teriak King Ruo melepaskan tembakan tombak emas teratai biru. Wush! Dengan sisa kekuatannya, Baili Kuangsheng berusaha menghindar dan menangkis serangan itu, namun tiba-tiba waktu di sekelilingnya berhenti selama 1 detik. Duar, tombak emas teratai biru bersarang di dadanya. Apa aku akan mati di tempat ini? Dia membatin sedih sambil berusaha mencabut tombak emas teratai biru yang tidak mau lepas dan seperti sedang menghisap kekuatannya. King Ruo, ternyata kau menggunakan teknik pengendalian waktu. Jurus terlarang itu, dari mana kau mendapatkannya? Tanya Baili Kuangsheng dengan tatapan nanar. Oh, ternyata kau menyadarinya, jawab King Ruo sambil menjaga jarak dan berhati-hati, tanpa menurunkan kewaspadaannya. Sangat kuat, bahkan tombak emas teratai biru tidak langsung menghancurkan tubuhnya. King Ruo membatin,
King Ruo sekali lagi melepaskan pedang langit birunya dan bersarang di tubuh Baili Kuangsheng, dengan ledakan dahsyat menggetarkan tempat itu. Dua senjata tingkat Kaisar Dewa itu benar-benar telah menancap di tubuhnya. Di luar perisai pagoda emas, Fang An dan keempat jenderal utama lainnya, serta seluruh pasukan yang ada di tempat itu hampir menjatuhkan rahang mereka. Sangat kuat, ucapnya bersamaan menatap Baili Kuangsheng yang ternyata masih mampu bertahan. Dewa benar-benar mengerikan, ucap para komandan pasukan dengan tubuh bergidik. Duar, ledakan dahsyat mengguncang perisai pagoda emas dan meledakannya, bahkan King Ruo terlempar hingga ratusan meter. Teknik penghancuran diri, ucap Fang An melesat mengejar tubuh King Ruo yang masih melesat terlempar terkena ledakan dahsyat tersebut. Penguasa agung, teriak Lu Zhengheng dan yang lainnya, hendak bergerak menyusul King Ruo. Hancurkan pecahan jiwanya, teriak King Ruo memberi perintah dengan sisa kekuatannya. Tiba-tiba saja para jenderal utama itu, terdiam dan bingung. Pecahan jiwa dewa, kita bahkan tidak bisa melihat dan merasakan keberadaannya. Bagaimana ini, ucap He Qian bingung. Segel jalan keluar, terutama gerbang teleportasi dunia kecil, ucap Hong Chen. Baik, jawab mereka sambil bergerak ke berbagai arah. Di tempat lain, King Ruo yang tidak menyadari Baili Kuangsheng melakukan teknik penghancuran tubuh dewa terlempar, dan menghantam puncak gunung. Penguasa agung, ucap Fang An mendekat dengan bingung. Di satu sisi dia begitu khawatir, namun di satu sisi dia tidak berani menyentuh seorang penguasa agung, terlebih lagi tombak emas teratai biru, dan pedang langit biru yang mengitari tubuhnya terlihat seperti melarang siapapun mendekatinya. Fang An, tenanglah, ucap King Ruo berdiri sambil berusaha memulihkan dirinya. Tiga api langit muncul menyelimuti tubuhnya, dan membantu King Ruo memulihkan kekuatannya. Fang An terdiam, menatap King Ruo dengan bingung, kagum dan hormat. Penguasa agung benar-benar luar biasa, dengan kultivasi Kaisar Dewa tingkat dasar dapat mengalahkan semi-abadi tingkat 2, yang bahkan aku sendiri bisa langsung mati. Fang An membatin. 15 menit kemudian, King Ruo selesai memulihkan kekuatannya. Walaupun belum sepenuhnya pulih, tetapi dirinya sudah dapat berdiri. Penguasa agung, ucap Fang An senang. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu membawa Fang An menemui pasukan divisi kehakiman, dan pasukan Jenderal He Qian dan Fan Teng yang masih berjaga di halaman istana utama. Penguasa agung, ucap semua orang berlutut dengan hormat, bahkan keempat jenderal utama, He Qian, Fan Teng, Lu Zhengheng dan Hong Chen datang dengan tergesa-gesa berlutut menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Tanpa aba-aba, kumpulan pasukan itu melakukan penghormatan pada King Ruo dengan bersujud sebanyak 3 kali. Penguasa agung King Ruo, kami pasukan pagoda emas 3 lantai, memberi hormat. Kami adalah pelayan Anda, dan akan melayani Anda, bersujud dengan kepala menyentuh tanah. King Ruo terdiam beberapa saat, membuat mereka begitu ketakutan, bahkan beberapa di antara mereka mulai membasahi diri. Oh langit! Apakah penguasa agung murka? Prajurit itu membatin. Bangunlah, ucap King Ruo ramah. Terima kasih penguasa agung, ucapnya sambil berdiri tanpa berani menatap wajah King Ruo dengan perasaan gembira. Yang terluka pulihkan diri kalian. Dan yang masih kuat, aku ingin kalian bekerja sama mengurus sisa kekacauan ini. Selain itu, jangan ada yang meninggalkan dunia kecil ini sebelum masalah ini benar-benar dituntaskan, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, jawab mereka dengan penuh semangat lalu bergerak meninggalkan tempat itu. King Ruo lalu menemui Lu Zhengheng dan yang lainnya. Penguasa agung, kami, ucap Fan Teng terbatas sambil berlutut. Bangunlah, ucap King Ruo ramah. Terima kasih penguasa agung, jawabnya sambil berdiri. Penguasa, kami gagal. Aku tahu, tapi kalian cukup cerdas. Dengan pecahan jiwa yang terluka, aku yakin dia masih berada di dunia kecil ini, ucap King Ruo lalu membuat segel tangan dan memunculkan cakram emas penarik jiwa. Piringan emas itu naik ke atas langit dunia kecil, bergetar dan bergerak.
Sekali lagi King Ruo membuat piringan emas tersebut dan melepaskannya. Penguasa agung, ini, tanya Hong Chen. Ini adalah cakram penarik pecahan jiwa dewa. Ikuti dan temukan ketiga pecahan jiwa Baili Kuangsheng yang tersebar. Jika cakram ini bereaksi, segera aktifkan kekuatannya dan hancurkan jiwa yang tersedot di dalamnya. Fang An, aku serahkan semuanya padamu. Baik penguasa agung, jawabnya lalu membawa Hong Chen dan para jenderal utama lainnya, bergerak mengikuti cakram emas itu. Setelah para jenderal utama itu pergi, King Ruo lalu bergerak menuju istana utama. Di halaman istana utama, kedatangan King Ruo di tempat itu disambut oleh para jenderal yang mengatur pertandingan dengan wajah tegang dan pucat pasi. Mereka bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa King Ruo yang selama ini mereka cari ternyata ada di hadapan mereka, bahkan merupakan seorang penguasa agung benua teratai biru. Dan terlebih lagi saat mereka menyaksikan pertempuran King Ruo melawan Baili Kuangsheng, membuat mereka seperti berdiri di hadapan dewa sejati. Memikirkan tindakan yang telah mereka lakukan, serta keterlibatan mereka dalam konspirasi Baili Kuangsheng dan Lang Chuan membuat para jenderal itu kini mulai membasahi diri. Sus, udara di dalam ruangan itu bergetar, mengejutkan mereka. Penguasa agung, kami mohon pengampunanmu, ucap salah satu jenderal memberanikan diri, berbicara dengan terbata-bata dengan kepala menyentuh lantai. King Ruo menggelengkan kepala, meminta mereka untuk berdiri. Bangunlah. Terima kasih penguasa agung, jawab para jenderal itu dengan hormat dan saling berpandangan. Para jenderal, bagaimana perkembangan acara kejayaan sekte? Tanya King Ruo. Penguasa agung, hingga saat ini acara berjalan tanpa kendala dan berjalan dengan baik, jawab salah satu jenderal dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya santai. Awasi dan kawal pertandingan ini hingga selesai. Baik, penguasa agung. Setelah memeriksa perkembangan acara kejayaan sekte yang akan segera berakhir, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu, meninggalkan dunia kecil emas lantai 2, menuju dunia kecil emas lantai 3. Setelah King Ruo benar-benar pergi, para jenderal itu akhirnya bisa bernafas lega. Mereka tidak menyangka jika King Ruo akan mengampuni mereka. Bahkan sikap ramah King Ruo benar-benar mengubah pandangan dan sikap para jenderal itu. Akhirnya benua teratai biru memiliki penguasa agung. Benar, penguasa agung King Ruo, terima kasih, ucap para jenderal itu berlutut dengan hormat hingga kepala menyentuh tanah. Di lembah Gunung Daun, ribuan prajurit pasukan pagoda emas 3 lantai terus berdatangan dari berbagai arah. Mereka adalah pasukan yang sebelumnya ditugaskan oleh King Ruo untuk bekerja sama dengan pasukan tombak emas yang menyamar sebagai pasukan pembatai teratai gelap. Dipimpin oleh Cui Sue, Lan Cheng, Yue Yin, dan Lu Jiang, mereka terus bergerak dan berjaga di sepanjang wilayah Gunung Daun. Selain kemunculan para pasukan yang terus berdatangan, puluhan ribu pasukan pagoda emas 3 lantai, dipimpin Bin Yin, An Leng, Lin Bai dan para komandan lainnya dengan bersenjata lengkap, keluar dari pagoda emas 3 lantai, bergerak turun dan ikut mengamankan seluruh kawasan itu. Fenomena itu mengejutkan semua orang yang sedang menyaksikan pertempuran para murid di dalam dunia kecil. Komandan, apa yang terjadi? Tanya salah satu tetua sekte Gunung Darah. Tetua, sebentar lagi acara kejayaan sekte akan berakhir, dan kami hanya diminta untuk mengamankan tempat ini, jawab An Leng dengan tenang. Para tetua dan semua orang mulai berbincang-bincang. Ini sangat aneh, setelah mendekati akhir acara, satu pun tidak ada jenderal yang berada di tempat ini. Dan pihak pagoda emas 3 lantai justru menurunkan ribuan pasukan untuk menjaga keamanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku curiga sesuatu terjadi, karena tidak biasanya hal seperti ini terjadi, ucap seseorang menanggapi. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa petinggi sekte Samudera Bencana, sekte Kura-Kura Hitam, sekte Gunung Darah dan sekte Cahaya Bintang terlihat panik. Saudara, apa yang terjadi? Tanya tetua dari sekte aliran hitam tingkat menengah pada para tetua tersebut. Sekte diserang, jawab mereka bersamaan.
Sontak saja jawaban itu mengejutkan semua orang, sehingga mulai menimbulkan keributan. Dan ketenangan tempat itu akhirnya buyar. Jenderal Baosang muncul. Para patriark, para tetua, serta saudara sekalian, sebentar lagi acara kejayaan sekte akan berakhir, dan kami mohon kepada kalian semua untuk tidak membuat kegaduhan, ataupun meninggalkan kawasan gunung ini sebelum acara berakhir, ucapnya dengan suara tegas dan lantang. Tapi jenderal, para tetua dari sekte aliran hitam itu keberatan. Tidak ada tapi-tapian. Jika kalian melanggar, maka prajurit akan langsung memberikan tindakan di tempat. Apa? Semua orang begitu terkejut. Mereka tidak menyangka jika pagoda emas 3 lantai akan mengeluarkan aturan seperti itu. Kegaduhan di tempat itu secara perlahan mereda. Namun ketidakpuasan tampak dari wajah para tetua sekte aliran hitam yang terlihat begitu kecewa. Tapi jenderal, sekte sedang diserang. Apakah tidak ada pengecualian? Ucap salah satu dari mereka memberanikan diri. Mengapa kalian begitu khawatir? Apakah sekte kalian begitu lemah? Atau kalian mungkin menganggap kami tidak mengambil tindakan? Jawaban Baosang membuat mereka terdiam. Ingat, tidak ada yang boleh pergi sebelum acara ini selesai. Ucap Jenderal Baosang sekali lagi. Setelah menyampaikan kata-katanya, Baosang lalu meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam pagoda emas 3 lantai. Ah, teriak salah satu tetua sekte aliran hitam itu geram. Sebatang tombak melesat ke arahnya. Duar, ledakan keras bergema dengan tubuh tertancap tombak yang terlempar hingga puluhan meter. Ah, rintihan sang tetua hingga akhirnya roboh dan mati. Keheningan yang mencekam menyelimuti semua orang. Mereka tidak menyangka jika pasukan pagoda emas 3 lantai menindak sikap sang tetua dengan cara yang berlebihan. Beberapa tetua sekte kura-kura hitam bergerak, mengambil jasad tetua yang telah tewas tersebut dan membawanya ke kemah sekte mereka. Jika ada yang berani menunjukkan sikap tidak hormat, maka konsekuensinya adalah nyawa kalian. Suara Bingyin bergema lantang. Di dunia kecil emas lantai 3, satu dari 3 istana yang ada di dalam dunia kecil tersebut diselimuti energi petir yang sangat kacau dan mengerikan. Sesekali terdengar siulan Phoenix dan raungan naga mengguncang dan menggetarkan istana megah tersebut. King Ruo terus-menerus mengerang dan meraung kesakitan. Di belakang punggungnya, 2 roh pertempuran, naga emas dan Phoenix ilahi muncul dan terlihat terluka. Pertarungannya dengan Lang Chuan, Tang Huaxia dan Bai Li Guangsheng benar-benar menguras seluruh kekuatan darah dewanya. Bahkan teknik penghancuran diri tubuh dewa yang dilakukan oleh Bai Li Guangsheng benar-benar melukainya dengan parah. Jika dirinya tidak cerdik dan memaksakan diri, mungkin saat itu dialah yang terbunuh. Namun King Ruo juga tidak menyangka jika Bai Li Guangsheng justru memanfaatkan perisai roh pagoda emas dengan meledakkan diri, hingga melukainya dengan parah. Fang An muncul di dalam dunia kecil emas. Oh tidak, ternyata penguasa agung terluka parah. Apa yang harus aku lakukan? Fang An membatin khawatir. Jadi sebelumnya penguasa agung berpura-pura. Fang An membatin. Fang An memahami sikap King Ruo sebelumnya sebagai bentuk pencegahan supaya para jenderal utama lainnya tidak mengambil kesempatan dan keuntungan darinya. Niat Fang An yang ingin melaporkan hasil pekerjaannya yang telah menghancurkan seluruh pecahan jiwa Bai Li Guangsheng di dunia kecil emas lantai 2 terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati sambil berjalan mondar-mandir. Tidak lama kemudian, Lu Zhengheng, Hong Chen, Fan Teng dan He Qian datang. Oh, tidak, ucap para jenderal terkejut saat melihat ledakan energi petir yang bergejolak liar dan kacau menyelimuti seluruh istana. Saudara Fang An, apa yang terjadi? Tanya He Qian penasaran. Fang An terdiam ragu, menatap para jenderal itu dan menggelengkan kepala. Penguasa agung dalam masa kritis dan benar-benar terluka parah. Dia bahkan hampir tidak mampu memulihkan diri dan mengendalikan kekuatannya. Aku takut dia, jawab Fang An sambil menatap para jenderal itu dengan wajah pucat pasi. Maksud saudara Fang An, jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatan darah dewanya,
aku takut dia akan menjadi dewa pembantai. Kita semua tahu betapa kuatnya penguasa agung, dan kita semua yang ada di sini bukanlah lawannya, ucapnya dengan tubuh bergidik. Tiba-tiba mereka terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hekian. Satu-satunya cara adalah membantu penguasa agung memulihkan diri, jawab Fang An serius. Apa? Saudara Fang An, jangankan membantu, memasuki istana itu saja kita sudah terbunuh, ucap Hong Chen bergidik. Setidaknya kita mencoba terlebih dahulu, jawab Fang An dengan serius. Saudara Fang An, itu sama saja dengan bunuh diri, ucap Hong Chen serius. Aku tidak peduli, jawab Fang An sambil bergerak. Namun baru saja Fang An mendekat, tiba-tiba terdengar raungan naga dan siulan Phoenix menggetarkan tempat itu, melempar Fang An hingga belasan meter. Oh tidak, dia sangat kuat, teriak Hong Chen dan yang lainnya terkejut sambil melindungi diri dan menolong Fang An. Jangan ada yang mendekat, mundur, dan jangan biarkan siapapun memasuki dunia kecil emas lantai 3, suara King Ruo bergema menghentikan tindakan mereka. Fang An dan para jenderal itu terdiam dan saling berpandangan. Ternyata penguasa agung masih menyadari kedatangan kita, ucap Lu Zhengheng. Fang An menganggukkan kepalanya. Jika demikian, saudara Fang An tetap berjaga di dalam, dan kami akan berjaga di luar gerbang dunia kecil di lantai 3. Jika terjadi sesuatu, segera kabari kami, ucap Hong Chen. Baik. Tetapi sebelumnya apa tujuan saudara ingin bertemu dengan penguasa agung? Tanya Fang An serius. Hong Chen dan yang lainnya saling berpandangan. Saudara Fang An, kekacauan yang sangat mengerikan sedang terjadi di jantung benua teratai biru, jawab Lu Zhengheng dengan serius. Maksud saudara? Tanya Fang An penasaran. 4 sekte raksasa aliran hitam diserang oleh satu kekuatan yang mengaku diri sebagai klan King. Apa? Benar, pasukan kita telah mengkonfirmasi hal itu, dan kami menanyakan apa yang harus kita lakukan. Tanya Hekian bingung. Fang An dan keempat jenderal utama itu terdiam. Ini adalah tindakan yang benar-benar melanggar aturan kita, tapi kita tidak mungkin menindak klan King, ucap Fang An serius sambil menatap ke arah istana. Benar, itu pula yang sedang kami pikirkan, ucap Fan Teng menimpali. Lalu bagaimana dengan pasukan kita? Tanya Fan An. Saudara Fang An, saat ini di bawah komando Jenderal Bao Sang, puluhan ribu prajurit telah bersiaga dan mengamankan kawasan Gunung Daun. Selain itu, pasukan kita yang menyamar sebagai pasukan pembantai teratai gelap juga telah kembali, jawab Lu Zhengheng merendahkan suaranya. Lalu bagaimana prajurit Jenderal Wu Kang sebelumnya? Mereka yang ditugaskan untuk memburu pasukan pembantai teratai gelap semuanya telah ditewaskan. Ini adalah masalah yang sangat rumit, dan kita tidak mungkin terlibat. Berurusan dengan klan King sama saja berurusan dengan penguasa agung. Oleh karena itu, tahan pasukan, dan jangan bergerak. Setelah masalah ini selesai, biarkan penguasa agung yang menyelesaikannya, ucap Fang An serius. Baik. Hong Chen dan ketiga jenderal lalu bergerak meninggalkan Fang An, dan berjaga di depan pintu gerbang emas dunia kecil emas lantai 3. Sedangkan Fang An lalu duduk memulihkan diri serta mengawasi King Ruo dari jauh. Di tempat lain, seluruh kawasan jantung benua teratai biru, yang berada di luar Gunung Daun menjadi gempar saat pergerakan besar muncul dari berbagai arah menuju sekte-sekte besar aliran hitam. Pergerakan itu menimbulkan gejolak di setiap tempat, terutama sekte aliran hitam tingkat menengah, dan sekte kecil lainnya yang bahkan dengan sigap membentuk aliansi pertahanan. Tidak hanya itu, sekte aliran putih juga melakukan hal yang sama. Namun yang menjadi kekhawatiran sekte-sekte aliran hitam itu adalah para tetua dan para petinggi sekte mereka yang kini tertahan di Gunung Daun. Di sekte Cahaya Bintang, Gunung Singguang yang berada di wilayah barat jantung benua teratai biru, yang sebelumnya begitu tenang dikejutkan dengan ledakan yang menggetarkan perisai perlindungan seluruh kawasan bagian luar sekte. Sus, ribuan para murid tingkat rendah yang merupakan para kultivator tingkat pertapa suci, tingkat spiritual,
bahkan beberapa di antara tingkat dewa bermunculan, menatap segerombolan pasukan yang sedang berusaha menghancurkan perisai perlindungan sekte. Puluhan tebasan pedang bergerak secara bersamaan menghantam perisai transparan. Perisai transparan itu hancur seketika. Belum hilang keterkejutan para murid, tiba-tiba tebasan pedang dan berbagai jenis serangan lainnya melesat menyerang mereka. Serangan mereka beradu, dengan ledakan dahsyat yang saling bersahutan. Dalam waktu singkat tempat itu dibanjiri para murid sekte cahaya bintang yang terus berdatangan dari kawasan dalam sekte. Tanpa mendapat perintah, mereka langsung membantu murid lainnya menyerang dan menghadang kelompok yang datang tiba-tiba tersebut. Suara ledakan pukulan serangan yang beradu terus bergema memekakan telinga tanpa henti. Raungan kesakitan dan cipratan darah serta potongan tubuh yang terus berjatuhan dari langit, mengubah kawasan hijau dan tenang itu kini menjadi terlihat sangat mengerikan. 20.000 murid klan King yang dipimpin oleh King Long dan King Zi, serta para putra King Xia lainnya, yang terdiri dari 1.000 kultivator Dewa Langit, 2.000 Dewa Bumi, dan 17.000 kultivator dewa biasa terus bergerak merangsek memasuki wilayah pertahanan dalam sekte cahaya bintang dengan paksa. Dengan kekuatan penuh, mereka terus bergerak dan membabat para murid sekte tanpa ampun. "Jangan biarkan mereka masuk," teriak seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul memberi perintah bersama ribuan kultivator dewa lainnya, menahan serangan pasukan yang tidak mereka kenali itu. "Tetua Agung, satu-satunya pertahanan kita saat ini adalah menggunakan perisai perlindungan, tapi tanpa kehadiran Patriark, kita tidak akan bisa mengaktifkannya," ucap seorang pemuda muncul di sisi Tetua Agung, saling bahu-membahu menahan gempuran serangan para murid klan King yang semakin beringas itu. "Bajingan, dari mana keberanian mereka melanggar aturan Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru," ucap sang Tetua Agung mengumpat. "Tetua Agung, aku mendapat informasi bahwa tidak hanya kita yang diserang, tetapi Sekte Kura-Kura Hitam dan Sekte Samudera Bencana juga mengalami hal yang sama." "Apa? Lalu bagaimana dengan Sekte Gunung Darah?" "Aku masih belum mendapat kabar," jawab sang pemuda. "Siapa orang-orang ini?" "Tetua Agung, aku tidak yakin tetapi informasi yang aku terima, sekte lain itu diserang oleh klan King," jawab sang pemuda. "Apa? Klan King?" "Benar, tapi aku tidak yakin karena hal itu sangat tidak mungkin. Lihat saja, yang menyerang kita saat ini adalah kekuatan sekte raksasa. Selain itu, bagaimana mungkin mereka bisa menggerakkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak dari barat dalam waktu yang singkat?" "Hais, kamu ini, tidak ada yang tidak mungkin dengan King Ruo bajingan itu. Dia adalah orang yang benar-benar menakutkan. Aku rasa menggerakkan pasukannya dan mengganggu ketenangan acara kejayaan sekte bukanlah sesuatu yang sangat menakutkan," ucap tetua itu geram. Sang pemuda itu terdiam. "Tetua, aku akan memastikannya. Semoga saja kelompok ini mau berbicara," ucapnya sambil bergerak ke atas langit lebih tinggi dari pasukannya. "King Ruo Keparat, datang dan hadapi aku," teriak sang pemuda sambil melepaskan serangan. King Long bergerak mendekati pemuda tersebut, melepaskan tebasan pedang dengan ledakan petir. Tebasan pedang itu mengenai sang pemuda dan melemparnya hingga puluhan meter. "Aku King Long, Patriark Klan King. Kau bahkan tidak mampu menahan seranganku, apalagi ingin melawan Ruo Er," teriaknya sambil melepaskan serangan susulan. Pemuda tersebut terkena tebasan pedang dan langsung menewaskannya. "Oh tidak, Tuan Muda Ketiga," teriak para tetua panik. "Itu adalah Patriark Klan King, serang dan bunuh dia," teriak Tetua Agung murka, melepaskan serangan membabi buta. King Long tersenyum kecil. "Majulah," teriaknya sambil melepaskan tebasan pedang. Ledakan suara serangan mereka beradu. "Aliran hitam, hari ini adalah pembalasan Klan King pada kalian," teriak King Long. "Cabut sampai ke akar-akarnya," teriak Tetua Agung King Zi, yang tiba-tiba muncul menyerang Tetua Agung Sekte Cahaya Bintang dengan melepaskan tebasan pedang dengan kekuatan petir yang menggelegar. Ledakan dahsyat bergema,
melempar tetua agung itu hingga belasan meter. Dengan kultivasi tingkat Dewa Langit Puncak dan senjata tingkat Raja Dewa, kekuatan para petinggi klan Qing benar-benar tidak terbendung. Dalam waktu singkat, klan Qing berhasil menguasai wilayah luar sekte dan bergerak memasuki kawasan dalam sekte. Di atas langit, di tempat tersembunyi, puluhan prajurit pasukan Pagoda Emas 3 lantai berdiam diri mengawasi pertempuran. Klan Qing ini benar-benar sangat kuat dan ganas. Benar, aku rasa mulai hari ini, klan Qing akan mendominasi kekuatan jantung benua teratai biru. Benar, terlebih lagi dengan keberadaan penguasa agung. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Sesuai perintah Jenderal Utama, tetap awasi pertempuran tanpa terlibat sedikitpun. Baik, saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka melihat dua sosok kera raksasa muncul dari langit. Sus, Yuan Bai dan Yuan Hei muncul dengan tongkat emasnya, menyerang dan menghajar para murid sekte cahaya bintang yang ada di hadapannya dengan beringas. Lihat, kekuatan dua hewan itu, ucap seorang prajurit terkejut. Hewan tingkat Kaisar Dewa. Sejak kapan ada makhluk dengan kekuatan yang sangat mengerikan muncul di jantung benua teratai biru? Jika kekuatan mereka tidak tersegel di tingkat Dewa Surga, mungkin kedua kera raksasa itu sudah mengobrak-abrik benua teratai biru ini, ucap sang komandan sambil meraih tombaknya. Komandan, ucap seorang prajurit menatap ragu saat melihat sang komandan mengeluarkan senjatanya. Aku hanya bersiaga saja. Lagi pula aku tidak mungkin menyerang kedua hewan itu, karena aku yakin itu pasti hewan milik penguasa agung Qing Ruo. Benar, karena tidak mungkin orang-orang dari klan Qing mampu menaklukkan kedua hewan itu. Tempat ini benar-benar menjadi ladang pembantaian oleh orang-orang dari klan Qing, ucap para prajurit pagoda emang 3 lantai itu menggelengkan kepala. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka sekali lagi dikejutkan dengan kemunculan Huo Mingzi dan Huo Zoudao yang mengawasi pertempuran. Apa? Sang komandan dan prajurit pasukan Pagoda Emas 3 lantai hampir menjatuhkan rahang mereka. Komandan, itu kilin langit, kilin langit. Ya, aku tahu, itu kilin langit, jawab sang komandan yang tercengang kesal. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.